ke belakang. Ini kadang-kadang belakang ada bersih. Ada sebagian mengatakan mesti ini menghadap kiblat. Padahal tempat pemandangannya kecil. Berarti kita lihat bagaimana keadaan. Kalau nggak bisa menghadap kiblat, nggak ada masalah, jangan memaksakan. Ya, oke. Ketika memandikan dibaca itulah tadi Bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa tertutup dengan kain. Ya. Ini kita berat kali tertutup semuanya. Tertutup semuanya. Diangkat ke belakang. Ada pertanyaan. Pak, ada simbol ada tapting, kadang-kadang di pangku. Mana lebih baik di pangku atau ditaruh di depan pemandian jenazah? Kalau saya pribadi lebih bagus di tempat pemandian jenazah dan anaknya yang melap-lapnya. Ada yang sudah mengatakan bagaimana di pangku inilah terakhir di pangku orang tua. Saya tanya kita itu semua dulu. Mana lebih enak perasaan kita tidur di atas papan atau pemandian daripada di pangkuan orang? Kalau kita hidup lebih enak di papan ya. Kalau kaki agak sakitlah perasaan. Begitu dah semuanya. Lebih baguslah kita tahu di papan pemandian. Ya. Habis itu diangkat. Habis diangkat itu ada doa. Di kepala 1 biji kain jangan keluar dari babat badannya. Kalau perempuan sampai ini, laki-laki sampai sini pusat sampai ini. Ya. Kalau perempuan panjang rambut bikin bantal. Kalau dia misalnya pakai tempat pemandian, ambilkan rambutnya taruh di luar. Ya, kan beda. Kalau laki-laki pendek, seperti saya boleh, ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau perempuan jangan masukkan ke situ. Pas mau ditaruh main, langsung jatuhkan rambutnya. Baru di situ. Diambil lantai ini. 5 orang memandikan 5 lainnya. Untuk apa yang lain? Belak. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki. Nawaitul ghusla lihasal baiti fardan alayya lillahi ta'ala. Baru suruhlah orang lain menggosoknya atau kita pelan-pelan. Karena kenapa? Sebenarnya ketika diangkat si mayit dia akan berkata kepada kita dan kepada anaknya. Tapi kita nggak mendengar apa kata si mayit, kata si bapak. Wahai anakku, mandikanlah aku. Dulu aku menekan kamu, sekarang mandikanlah aku yang terakhir. Ya, ini harapannya anak yang mandikannya. Nawaitul ghusla pelan-pelan. Pelan dari sini pelan. Baru ketika ikat di tangan, ini kan kuat ini. Jangan paksakan. Udah disiram dengan air, pegang ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa nggak ada masalah. Tapi kalau tak bisa jangan paksakan. Ya. Karena kenapa? Kata si mayit, wahai anakku, wahai mandikan aku, tolong pelan-pelan. Karena masih terasa sakit ketika saya dicabut ruh oleh malaikat. Tapi sementara dia tidak mendengar. Wahai mandikan aku, tolong jangan air terlalu panas, jangan dingin, nggak boleh. Yang boleh sedang-sedang. Kalau kita pun sebenarnya kalau mandi air dingin bagaimana? Nggak tahan kan? Mandi air panas yang hangat, nggak tahan. Dia pun berkata tapi sebentar nggak mendengar. Baru, nah selesai itu ada air sabun sekarang. Ya, yang cair, taruh di ember.
Udah dicuci begini, baru sebelah ini sama-sama diberikan cuci bersih. Ya, sama dengan kaki juga, begitu juga. Baru ini siram lagi. Baru ambil air yang bercampur dengan sabun 1,5 ember yang sudah disediakan. Baru pakai sabun. Seperti kita mandi lah, pakai sabun, Pak. Semua bersih. Kalau bisa jangan ada yang melengket. Contoh yang di rumah sakit seperti lebih apa namanya, yang tarik itu. Ya. Kalau ada, kalau bisa itu palsu pun hilangkan. Tidak boleh kita membawa barang-barang di dunia ini. Sekalipun cinta kepada Al-Quran, kita berwasiat, ayah anakku, wahai saudaraku, kalau saya mati nanti ini Al-Quran. Setiap saya mati, siapa saya baca. Nanti kalau saya mati, nanti dikubur sama-sama kami. Tidak boleh. Kalau Islam, tidak boleh dibawa apapun. Saya ampun kita kepada kita tersebut, tidak boleh kita awas. Ya, habis itu baru sabun. Habis sabun, baru itu sudah saatnya. Ya, pegang ini, direnggangkan. Nawaitul istinja'a dihasal maiti. Kalau perempuan, nawaitul istinja'i dihasal maitati. Fardun alayya lillahi ta'ala. Maaf tadi ini kotorannya. Ya, tuburnya bersih. Tekan ini. Makanya dicampur dengan apa tadi, air sabun biar jangan bau. Banyak nostopan tersebut. Satu di kepala, baik kepala, satu di kaki. Nah, kalau disiram terus, ya, sampai tidak mengeluarkan yang kuning. Oke? Tapi kalau masih keluar terus, sudah diapakan, ambilkan kapas yang sudah dibulat-bulatin, baru agak masukkan dia, baru masukkan ke lubangnya. Ya, sudah belajar. Biasa kalau ahli ibadah habis sholat tidak dimasuk, tidak begitu. Tapi kalau tak sholat, bikin lagi. Kalau begitu jangan sholat. Ada yang dari sini keluar, masukkan itu. Contoh maaf, ada itu biasa kalau berpenyakit, ya, sudah dimandikan, selesai dimandikan keluar, pakai begitu. Kalau tabrakan bagaimana? Kalau tabrakan dalam Islam wajib perkara. Memang saya dia beda saya masalah agama ya. Kalau masalah agama, fisabilillah perang agama itu tidak dimandikan, haram dimandikan. Cukup tanam dia. Kalau bisa tambahkan yang lain biar jangan kelihatan kaumnya. Kenapa? Bersaksikan di hadapan Allah bahwa dia fisabilillah. Tapi kalau dia melakukan tabrakan dan sebagainya, itu biasa itu ya. Kalau sesudah dimandikan, kadang-kadang keluar darah dari sini. Keluar darah dari sini. Kalau bisa beli, jangan satu biji kapasnya. Beli 2 yang besar. Karena kenapa? Udah saya pengalaman. Ya, ada yang tabrakan. Walaupun kita tidak lihat keluar darah tersebut, tapi ketika sudah disolatkan mode di kuburan, kadang-kadang ada darah di mulutnya. Keluar apa ini? Kelihatan, jelek kelihatan. Jadi kelihatan. Makanya kalau bisa, kalau dia mati tabrakan, taruh di sini banyak. Tutupnya dulu, baru taruh sini banyak. Kalau nanti mau tutupnya, nanti tutup wajahnya dengan kapas. Ya. Karena kenapa? Pernah dulu saya laksanakan begitu, lupa saya mengapakannya. Ketika pas dibawa ke kuburan, saudara dia. Jadi akhirnya saya berpengalaman, oh berarti begini bikin kapas. Tapi kalau misalnya ini kan, kalau dalam tetes mayit sebenarnya mayit itu kalau dia meninggal malam atau sore itu sebagusnya dipercepat pemandikannya. Cuma Alkitab Tabtu dan Sibulga kadang-kadang jam 11. Ya, kalau dalam kitab dijelaskan seharusnya dipercepat jam 8 boleh. Ya, ketika dikaitkan dia tutup segala lubang-lubang. Ini lubang ini tutup, lubang ini tutup.
Karena kenapa? Ketika ada orang taksiah kepada desa, kepada dia, atau ada orang lain, atau di Madinah ada sholat gaib, dia sudah kena dapat dia doanya. Tapi kalau dia belum dimandikan, tidak dapat doa dia. Ada perbedaannya. Ya, habis itu udah tadi habis air sabun, ya, digosok tekan, udah bersih, udah. Baru air yang bersih lagi. Simpan ini semuanya, siram. Ya, oke. Udah disiram selesai, udah bersih, nggak ada lagi, udah bersih. Tempat tadi, mana yang tadi? Ini tempat tadi ya. Ketiga, tadi air sabun, masukkan lagi apanya? Ininya, bersihkan. Bersihkanlah ini. Makanya ada guna. Ini. Satu ini. Oke. Baru satu ini. Oke. Baru bikinnya. Siwak namanya. Siwak. Baru yang lain boleh ke sisinya, boleh ke jari-jarinya. Ada sebagian ke jari-jari sebagainya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita mengikuti suatu apapun yang ada dalam badan semai. Contoh, panjang kukunya tidak boleh dipotong. Panjang kumisnya tidak boleh dipotong. Ya, tidak boleh. Biarkan aja. Bersihkan, selesai. Ada lagi pengalaman dari rumah sakit. Pas dari dadanya ada selang kecil. Saya bilang, apa ini? Selang kecil yang masuk. Rupanya selang ini di sini sudah dijahit dengan dagingnya. Saya bilang, ambil dulu pisau sidet dan sidet. Kutarik, sampai sini panjangnya selang, sampai ke paru-parunya. Rupanya banyak paru-paru. Ya, keluar. Rupanya keluar darah sebanyak-banyaknya. Tidak bisa stop. Dibikin pun ini namanya di sini. Mana bisa dong kan? Akhirnya berpikir saya, berjalan keluar, taruh kanvas. Ini kan ambil apa? Salon pas. Taruh sini, baru selesai. Gara-gara berdarah nanti. Jadi masalah. Udah dorong namanya. Ini pun kalau ada tabrakan contoh di kakinya berdarah, walaupun tidak berdarah kita lihat banyak kan di situ kapas. Pokoknya di mana luka-luka, apa kata dia? Oke? Habis itu selesai baru dudukkan. Nawaitul wudu'a li hadzal maiti fadlan alaihi lillahi ta'ala. Biasa bagaimana wudu? Wudu biasa. Wajah, tangan kanan, tangan kiri, kepala, baru ini, baru kaki. Ya. Pernah saya pergi ke Banyuwangi. Di Banyuwangi selesai memandikan, datanglah orang menemui saya. Pak Ustadz, akan kesini dulu katanya. Kenapa? Lain dari yang lain, saya bilang. Rupanya mayit di sana sesudah dimandikan tak dudukkan. Dia bilang, pas saya dimandikan dia kata, jangan Pak, saya bukan duduk. Nggak ada aturan dudukkan katanya. Saya bilang, aku yang tanggung jawab. Terdiam dia. Pas dudukkan. Selesai dudukkan, sesudah disolatkan sampai di kuburan. Aku juga mendoa. Ayah di saya, Pak, dari mana kita? Oh, dari Mandiri, Penyarungan. Di mana sekolah? 2 baru, Surabaya 2 baru. Oh, iya. Rupanya dia udah paham apa namanya? Salafiyah. Tidak boleh begini caranya. Menceritakan dan begini dan sebagainya. Terdiam dia. Jadi ini pun kalau ada keluar, cukup saja. Ada darah keluar dari dalam, tutup. Harus ini kasus ini. Kalau kudu taruh di sini. Selesai. Habis itu kan baru ambil adat sibolga biasa. Itulah air jeruk. Air jeruk diambillah air satu lagi, enggak tahu ada warnanya berbeda dari terserahlah. Itu air sibolga. Ambilkan air kabur baru sedikit.
Taruh di situ. Karena kenapa? Zaman Rasul kapur barus itu sudah ada. Apa maksudnya tujuan kapur barus? Ketika si mayat ada penyakit di situ, biar jangan kena penyakit kita. Biar sehat terus. Ini rahasianya kapur barus itu. Zaman Rasul pun sudah ada itu. Jadi kita taruh di air, kapur barus tersebut yang kita hancurkan ini sedikit aja baru putar. Biar jangan kena kita penyakit. Baru siram, baru dikasih itu. Bismillah ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Disiram 3 kali. Sebelah kiri 3 kali. Bismillah ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir 3 kali. Dari wajah sampai ke kaki. Habis ini dari sini. Bismillah ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Bismillah ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Baru dari wajah sampai ke kaki. Bismillah ghufranaka ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Coba bayangkan kalau ada seorang anak dan doakan orang tua. Bagaimana perasaan orang tuanya? Enak sekali. Lah bayar alaki katanya. Ya. Habis itu selesai itu, baru kainnya kita basah. Ambillah kain panjang 1, kain yang beginian. Kalau bisa jangan yang baru, karena kenapa? Kalau yang baru kadang-kadang luntur. Ya luntur dia. Ambil yang putih, boleh yang kain ginian, boleh kalau lebih kainnya. Boleh kain ihram. Harus ininya. Hilangkan yang ini. Selesai. Habis itu bilang ama yang di belakang, stop dulu ya. Saya akan kerjakan di depan mengembangkan kain kamar. Kita ke depan. Ambil ini. Buka lagi. Sini lagi. Habis begini baru buka. Bukanya begini ya. Pas itu 1. Jangan dihilangkan. Kembangkan lagi seperti semula. Udah dikembangkan begini, datang teman kita dari sebelah, alade, aku lagi di sini katanya. Alade katanya. Bagaimana? Alhamdulillah ya. Tidak apa-apa. Kalau mau apa silakan tidak apa-apa. Jauh-jauh, insya Allah. Ini apa ini? Oh, mudah-mudahan jadi bilang nanti Anda. Panjang. Ya, diangkat lah ini robot. Ini terbang ini, tak langsung di situ kepalanya. Terbang. Biasa diangkat. Ya, silakan. Udah bisa dulu. Nah, ada baju seragam ini. Buka aja kan? Ada. Taruh. Tidur aja, tidur aja. Angkat sedikit. Pas itu nanti ke atas sedikit. Iya kan? Udah paham? Kayak sedikit. Udah sedikit. Ini yang biasa ya, diangkat itu. Tahap sama-sama, ya. Ketika diangkat di sini naik. Ini kan tadi pakai ini. Pakai kain. Pakai kain ini. Ya. Putarkan kainnya, masuklah ini. Udah masuk ini, baru ikat ini. Nggak usah kita ikat ya. Habis ini baru inilah dia. Nah gunanya kapas ini. Di sininya kapas, silakan begini. Boleh. Baru di sini kapas, ini kapas.
Ya, habis selesai baru ini kan apa tadi namanya ini apa namanya kain. Nah, kan udah sempurna dia. Ya udah sempurna dia pakai ini. Bergerak. Udah sempurna dia baru ini. Ini tengah-tengah tadi, gini. Baru ini. Sri, foto Sri. Habis ini pengen ini. Kita video aja. Ini pengen ini. Semuanya ini ke kirinya. Ini kan kirinya. Diputar ke kiri dia. Dicontoh. Ah. Habis itu pasti ke sini. Bisa hidup mayatnya ya. Baru ini lihat, jangan di tengah-tengah. Karena kenapa? Main adalah menghadap kiblat. Berarti tetap dia di kiri. Ini kadang-kadang Bilal nggak tahu ini sama Rubiah. Kiri dia. Karena kenapa? Ketika menghadap kiblat, tinggal menarik. Ya kan? Pas. Nah, kan pas ya. Lebih dia. Ini contoh. Tap, hari ke sini. Contoh. Baru ini lagi. Tetap sebelah kiri. Ingat itu kalau ada karena kenapa? Ketika di kuburan, kalau misalnya di tengah-tengah susah membukanya. Kalau sini udah, kan selesai. Tinggal ini. Coba. Nah, tinggal ini. Baru ini. Nah, ini baru ke sini dia. Iya. Harus begitu baru duduk. Duduk. Nah. Udah. Udah. Silakan. Ada lagi pas kan? Nah, bagus dia. Jangan di sini, ini kadang-kadang di sini. Astagfirullah, saya bilang. Karena kenapa? Yang kewalaan laki-laki ketika di alam kubur pasti masukkan di apalagi dia diam. Kalau pakai diam susah membukanya. Kalau seperti tadi sebelah kirinya tinggal menarik. Oke, kalau lebih kurang jelas silakan tanya. Sini ya. Yang seterusnya ada di situ. Kalau anak kecil cukup tambah hasal maitin tibli. Berarti bagaimana kalau anak laki-laki? Contoh, anak laki-laki kan biasa kalau belum dewasa belum beritan. Ya, kalau bisa untuk menyempurnakan sesudah itu harus dimandikan, udah dilap dia, ambilkan batu bata sebagai ganti tayamum. Karena kenapa batu bata? Batu bata itu prosesnya bersih. Dari tanah yang bersih, tanah liat yang bersih, baru dibakar menjadi batu bata. Dan dia diambil tapi yang kering separuh, baru tokok dia. Udah ditokok dia sampai halus, ambil tapisan, bikin jadi persis seperti beda pipa nomor 4. Iya persis. Habis itu baru ditaruhkan. Ambil plastik, taburkan dia. Ya. Dengan cuma 2. Apa dia? Cuma 2 wajah dengan tangan. Ya. Nawaitu tayammah bihazal maitin tibli lillahi ta'ala, baru langsung ke wajahnya. Ya. Contoh. Ambil lagi. Sekali aja biar jangan berwarna dia. Baru tali tangan kanan. Dari sini ambil tap. Nah, dari sini ambil. Dari sini. Selesai. Begitulah juga orang-orang ketika berhadas besar dimandikan. Contoh, maaf, saya bisa kudu. Belum mandi wajib dia, rupanya maaf hubungan di malam hari. Rupanya belum mandi wajib.
pas itu meninggal dia, datang istrinya, Pak Ustaz, suamiku belum mandi wajib. Sudah Anda mandikan, tayamumkan. Ya. Yang kedua apa lagi? Ketiga ada tato namanya. Tato, hati-hati. Karena kita nggak boleh pakai tato. Iya, itu bisa hilangkan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan itu sudah kau nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sama itu maaf. Ada di Tapteng kemarin dipanggil saya di rumah sakit umum Tapteng. Rupanya bapak ini pelaut. Ketika di laut meninggal, kalau dari laut ke sini dia orang Jawa seminggu. Tapi kalau dari laut di tengah laut ke sini seminggu lamanya. Tapi kalau ke apa 1 bulan ke Jawa. Akhirnya datang orang tuanya dibawa oleh psikolog ke Tapteng. Rupanya kalau manusia umat Islam yang meninggal dimasukkan mereka ke prison. Jadi sebenarnya dalam Islam di mana kita mati seharusnya di sini kita mati. Contoh di laut. Anda kerja di laut, rupanya seminggu di perjalanan. Lebih baik Anda dikuburkan di laut. Bagaimana caranya? Tapi kalau kain putih, silakan kain yang apa aja, yang boleh begini. Yang penting menutup auratnya. Solatkan dia. Bagaimana menghadap kiblatnya? Tidak terlalu arah, kan ada itu. Solat wajib pun, makanya wajib kita mengatakan usolli kalau suri arba rakatin kiblat, menghadap kiblat kan? Nah, baru Allahu Akbar ini apa takbir. Habis itu carilah besi yang lebih berat daripada semai. Ikatkan dia. Udah ikatkan dia, baru jatuhkan. Dan kenapa? Dan berbeda. Tidak boleh kita taruh. Tidak boleh. Jadi cara penanamannya bagaimana itu dia? Cari yang lebih berat daripada semai, biar ketika nanti di lautan itu berada umbang. Jadi masuk ke dalam. Itu tata caranya dalam Islam. Tapi rupanya mereka nggak tahu. Akhirnya dibawa ke Tapteng rumah sakit. Sampai di situ dipanggil saya. Assalamualaikum Pak Kapten. Waalaikumsalam, siapa ini? Siapa ini? Oh sini Pak, kamu lupa Ustaz, kenapa? Ada yang meninggal. Meninggal di laut. Pindah truk sampai di sini. Di sini di sana rupanya apa yang terjadi? Nggak ada keluarga. Rupanya mayatnya di toko pun seperti tidak bisa keras. Bahasa kami jugal. Rupanya mengenai pun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak Ustaznya iya, benarnya iya. Kenapa Pak? Ada anak kita itu, maaf Sabtabi, di sininya ada dimasukkan zimat sininya. Rupanya orang-orang yang merantau dari Jawa sana ke sini ke Sumatera punya zimat. Maaf, kadang-kadang dibikin di pantangan. Iya, kalau perempuan dibikin di wajah. Bahasa kita susuk. Tidak boleh, haram. Iya, jangan gara-gara itu, maaf, bikinlah dulu nanti Parmanisol atau biar laku saya. Saya tidak pakai Parmanisol, lakunya saya. Udah 3. Iya. Udah 3 pakai banyak. Astagfirullah. Ya ini bercanda. Yang pertama pergi sama orang. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua pergi nggak apa-apa. Yang ketiga dapat berubah rasa. Yang pertama berubah lebih. Kedua berubah lebih. Ketiga berubah rasa. Pergi, oh ada masalah. Karena apa? Mungkin sudah takdir. Apa kata orang? Allah banyak pasien nama Ustaz. Kalau saya aja ada masalah, karena kenapa? Ganti-ganti. Biar hiburan. Ada yang mengaku di sana. Oke. Habis itu. Kenapa? Oh, di sananya ada simat rupanya.
Bagaimana pembunuhan Al-Simat itu padahal ini keras. Kalau tahu kalian isbat, bagaimana mengkorek isbat? Mana bisa, mesti gini kali kan? Dia tidak bisa, saya bilang tidak bisa, udah betul Allah. Tidak bisa lagi saya bilang. Itu hadapannya kepada Allah. Akhirnya selesai saya matikan, masih dingin dia, itu sekali. Habis mandikan, kapalin, baru terbangkan ke Jawa. Ya. Habis itu udah oke. Habis tadi ada tadi di situ masalah. Udah paham semuanya? Udah paham? Ada bertanya silakan. Iya. Alamat saya sekarang di Kolam. Baru 3 istri. Apa? Salam warahmatullahi. Saya utusan dari DPK Kecamatan Sibawangun ingin bertanya kepada Ustaz di soal pemandian tadi, siapa saja yang berhak memandikan si mayat, apabila dia laki-laki siapa, apabila perempuan dia siapa? Terima kasih. Yang paling berhak memandikan si mayat adalah keluarganya. Contoh antara ayah dan orang tua. Meninggal anak, orang tuanya lah. Meninggal orang tua, anaknya lah. Bagaimana kalau maaf, bapak ini punya perempuan semuanya tidak laki-laki? Contoh kan? Boleh mereka perempuan itu contoh bagian kepala, menyiram dan sebagainya. Bagian ini orang lain lah yang sejenis dengan dia. Contoh yang meninggal laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jangan nanti laki-laki yang meninggal yang menikah perempuan, bahaya nanti kesyukuran. Syukur yang terjadi. Berarti anaknya lah yang lebih bagus, yang berhak. Anaknya lah yang lebih berhak. Illa kecuali darurat. Contoh, ketika terjadi kemarin di perumahan Matahari, Tapting. Di situ banyak perumahan di situ Masehi, yang Islam sedikit. Rupanya meninggal ibu-ibu. Ibu-ibu yang meninggal, aku juga ditelepon. Assalamualaikum Pak Kanteng. Waalaikumsalam. Nah, kenapa Pak? Sudah asar. Padahal dari malam meninggal, dari melaksanakan. Akhirnya disuruh Panglima Matahari Rasa yang melaksanakan pada kipayanya. Saya ambillah beberapa perempuan pada saat itu yang siap. Ada 3 orang perempuan, ya, yang Islam, yang lainnya masih semuanya. Ini ada keberadaan di Tapting ini, ya. Habis itu apa saya katakan? Oh ibu, tidak mungkin saya mandikan. Nanti apa kata orang? Nanti apa kata malaikat? Terus akulah yang mengunting kain kapan. Kalau masalah mengunting kain kapan, misal saya bisa, saya menguntingnya, saya gunting. Tapi habis itu kita makan diangkatlah ke tempat mandian. Ketika diangkat, dibikinlah kain. Tapi kain ini saya bikinkan begini. Bukan saya bikin ini. Saya bilang, apa yang Pak Ustaz? Ambilkan air yang bersih. Lagi saya bersihkan, siram semuanya. Ambilkan air sabun, ya bukan sabun. Cuci semuanya. Ulurkan, saya bilang, ulurkan sampai selesai. Baru saya tutup udah. Ketika diangkat di sini, baru tutup ini saya bilang. Pas giliran tertutup ininya, baru saya mengikat. Tidak saya ikut. Oh ya, pas bola. Iya, bukan kira lagi pas koran. Halaman pertama, Ustaz Abdul Wahab. Dari 10 dari rumah tinggi. Dari itu tadi ya. Jadi kalau darurat lain, tidak bisa lain ya. Gak terpaksa. Jadi semua yang ada dalam tubuh kita yang masalah dari bidang tadi. Kalau bencong Ustaz. Bencong. Kalau bencong bagaimana?
Kalau bencong tetap dia laki-laki. Ya, apa jenis kelaminnya? Kalau dia laki-laki, rupanya bencong dia sudah ditukar menjadi perempuan. Sekarang itu sudah ada, tetap dia perempuan. Iya, diganti dengan perempuan dia. Kalau diganti dengan laki-laki, laki-laki dia. Tergantung kelaminnya. Iya, tergantung kelamin. Makanya bersyukur kita menjadi umat Muhammad, ya. Sholat diwajibkan, baca Quran, kalau mati didoakan dan sebagainya, ya. Malaikat tahu malaikat. Yang wajib kita tahu 10 malaikat, yang wajib kita tahu. Malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami tidak bisa baca Al-Quran, tapi Allah tidak bolehkan. Cuma kita manusia dibolehkan baca Al-Quran. Itu bentuknya kita. Ada begini acara kemudian doa. Coba bayangkan orang yang mendoakan kita, bagaimana perasaan kita? Pasti enak. Begitulah ketika kita mati, ada yang mendoakan kita, senang perasaan. Makanya seperti pertanyaan teman kita tadi, ya, bagaimana? Apakah kita ucapkan? Seharusnya kedengaran nama mereka. Nawaitu sekali hadzal maiti. Doanya pun bismillah. Ketika mereka dengar, besok ada yang meninggal keluarganya, kau coba yang panggil. Oke, udah paham itu? Baru dibawa ke masjid. Ada berapa hal? Kalau dia meninggal biasa, tetap tempat berkara untuknya. Ya, mandikan, dapatkan, sholatkan dan dandan. Kalau dia anak kecil, tetap disolatkan yang Islam. Kalau dia keluar dari perut orang tuanya tak ada napasnya, cukup tanam. Kalau dia komplit badannya semuanya ada, contoh 6 bulan lahirlah anak tersebut, tapi lahirnya contoh dioperasi atau biasa aja, tapi tidak ada napas sedikit pun, dia cukup wajib ditanam, tapi dimandikan, dibikin kain kapan, disolatkan, dia itu sunnah. Menghargai namanya, bukan wajib. Tapi kalau dia, maaf, pas lahir, kan lahir, ada pas, mati, wajib berkorban. Pipetnya. Iya. Hati-hati, wajib berkorban. Apa itu? Mandikan, kapankan, sholatkan, dan tanam. Habis itu selesai dibawa ke masjid. Nyampe di masjid, maaf, siapapun dia, kaya, miskin, tetap dia dikeluarkan terakhir adalah dari masjid. Apa yang kita banggakan? Benar tidak? Iya. Bayu Nasution yang sombong ini contoh. Sombong sedikit sekarang. Sedikit sekarang. Iya. Kalau menurut orang, begini sebenarnya fitrah itu dari Allah. Oh, biar kau tahu begini kau Ustaz. Oke, habis itu bawa ke masjid. Ya, nyampe di masjid. Ya. Habis itu. 4 sebelum berangkat. Ya. Biasa di sini kan baca Fatihah. Kalau bisa bagus sebentar. Jangan Fatihah. Pikir ila asmania oleh binatang solihah binnya di hasal jamaah khusus ala hasal bait al-Fatihah. Kan bagus. Bukan orang saya dengar Al-Fatihah. Ada lagi Allahu Akbar. Astagfirullah, ini bukan perang. Iya, ada gitu. Di Padang sana ada. Ketika itu saya dari Bilal, tapi karena saya tidak masuk di tempat itu, rupanya dibikin dari masjid. Dari masjid apa katanya? Allahu Akbar, perang katanya. Ini bukan perang. Ada lagi Fatihah. Kalau bisa bikinlah. Kalau dapat ila hadratul Nabi Mustafa. Kalau dapat. Enggak dapat, sedikit aja singkat. Ila asmiyah wal bidatin sholihah min niati hasal jamaah khusus ala hasal bait al-Fatihah. Dapat.
baca Fatihah. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa khus ala salmat al-Fatihah. Kalau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim rusulahu. Baru susun ala asal bait al-Fatihah baru berangkat. Yang pada masjid salat Allahu akbar. Berapa takbir? Takbir. Cuma salat jenazah lah yang paling mudah. Salat yang lain sunnah ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Ini tidak ada, cukup takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu. Kalau makmum mudahnya cukup pertama Allahu akbar baca Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga Allahumma ighfir lahu sudah. Yang keempat Allahumma la tahrimna ajra sudah. Tapi kalau Anda sebagai imam wajib Anda hafal semuanya. Jangan kau bentar-bentar orang tuamu yang hidup yang meninggal kau jadi imamnya sementara cuma dengan apa kau Allahumma la tahrimna. Coba sampai gitu. Imam wajib. Ya, dihafal itu. Ada di tahtim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu walidayhi wa lana sabaquna bil iman wa la sampai yang ketiga tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nusubaha wa wasi' badalaha terus sampai habis. Ya. Mesti begitu. Kita harapan. Allah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai itu pasti baru berdoa. Habis berdoa dibawa ke kuburan. Sampai ke kuburan. Kalau kamu sebagai Bilal biasanya kalau ada meninggal sore atau malam biar jadi ibarat untuk Anda. Ketika mau dimandikan jam 11, coba pegang dulu jari jempol kaki. Ketika itu goyang dia, seperti ini dia, goyang sampai ke tubuhnya. Kenapa? Keras badannya. Makanya ketika mandikan itu keras dia. Tapi ketika pasti ada kuburan, mau ditaruh ke kuburan, lembek badannya. Iya, coba rasakan nanti. Biasa yang melihat itu merasakan laki-laki. Ya, ketika mau dibawa di atas kuburan, pas naik di atas kuburan itu mulai badannya lembek. Kalau kalian tahu daun pisang ketika kita ambil daun pisang kita lipat langsung, pasti akan retak. Tapi ketika kita ambil daun pisang kita taruh di atas api lembek, bisa diputar, itu sudah semai. Gemetar. Akhirnya ketika dibawa pelan-pelan. Karena kenapa? Pada saat itu kubur akan bicara kepada dia, tapi sementara kita tak mendengar. Yang mendengar itu masih baik. Apa kata kubur? Hei bapak, kalau dia bapak. Hei ibu, dulu tak pernah kau sholat di dunia. Awas kau dalam perutku akan kuhancurkan tulangmu katanya. Hati-hati. Masalah sholat. Sholat amaluddin, sholat yang agama. Ya wajib. Jangan gara-gara HP dan sebagainya, gara-gara kendaraan dan sebagainya, sholat ditinggalkan. Jangan wajib dilaksanakan. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Ya, itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Pinangkori. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika imam sholat itu diwakilkan dengan orang lain? Oh, minha khalaqnakum tuh ya. Dengan takut minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum tarotan ukhra baru inna ansalna. Lupa saya ketika kita sebentar ya jawabannya
Dan karena biar jangan lupa. Ketika kita memegang ada bulat-bulatan, ketika semai, ya dibaca minha khalaqnakum, taruh di sininya, ya. Baru wa minha nukhrijukum taruh di sini. Baru inna anzalnahu fi lailatul pada semuanya baru lagi. Ya, itu dia. Jadi tadi pertanyaan apa tadi? Jika imam itu diwakilkan dengan orang lain. Apa hukumnya? Masalah hukum diwakilkan kepada orang lain itu makruh, enggak haram. Karena kenapa? Mungkin si anak enggak pandai. Yang itu kan wajib yang pandai. Sama dengan sholat wajib. Tidak sembarangan jadi imam. Hati-hati. Tidak sembarangan. Mesti tahu semua bacaannya. Indah daripada imam. Karena kenapa? Imam itu menentukan bahwa sholat kita itu terima. Makanya orang-orang yang tidak pandai sholat, takut dia tidak terima sholatnya, makanya berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena perantaraan imam akhirnya sholat jadi terima. Ya. Apalagi orang tua, kalau misalnya kita yang menyerahkannya kepada Allah, dihapalah mulai sekarang. Orang cuma 3, Fatihah, nggak dapat Fatihah, mata Islam. Iya, masih ada Fatihah. Salat nggak dapat, mata juga. Berhenti. Allahumma qfir laha warhamha, kalau perempuan 2 per 3. Allahumma qfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an wa akrim nusudahu sampai habis. Ya, nggak dapat 2 ke 3, ke 4, silakan yang itu jadi masalah. Ini contoh, nggak hafal lagi 2 ke 3, 2 ke 4, itu ada yang ke 4, nggak apa-apa. Kalau ada jadi, kalau ada anak-anaknya daripada orang lain sama itu, ya lebih apa kita fokus mendoakan orang tua kita daripada orang lain. Pas yang dibilang bapak tadi, kena, ya pikiran dia apa? Pura-pura menangis. Iya, kalau pura panjang, nah kata si ahli bait, yang panjang adalah satu berdoa kemenak itu, tambahin amplopnya katanya. Astagfirullah. Iya kan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari Ustaz, satu pertanyaan. Banyak lagi. Ini Ustaz, misalnya memandikan, misalnya ada anaknya 6, yang mandikan 1 jadi Bilal kan. Yang 5 menggosok-gosok atau apa, memandikan namanya. Ada nggak yang dibaca Ustaz daripada nangis dia kan? Apa yang memandikan itu? Itulah pertanyaan tadi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah ayahku ini, ya Allah ampunkanlah ibuku ini. Kalau selesai itu aja. Ya Allah kasihkan dosa ya Allah, itu aja. Sesudah dibaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW, ya Allah ampunkanlah segala kesalahan ayahku ini, ibuku, ya Allah ini kaki yang mencari nafkah untuk aku ya Allah, ini tangannya ya Allah. Terakhirlah saya mandikan ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Aku sayang kepada dia ya Allah, aku cinta kepada dia ya Allah, kasih dia ya Allah, sebagaimana aku mengasihi dia dan dia mengasihi aku ya Allah. Bagaimana perasaan seorang ayah ketika yang melihat adalah anaknya sendiri? Senang. Kita aja sendiri senang. Iya. Makanya saya, kali pertama anak cuma 1. Ya. Saya pikir sama nanti membawa saya ke apa? Ayah cari yang kedua. Enggak, cari yang ketiga sama anak tua. Iya, saya udah 4 ini sama sudah. Mulai nanti tanggal 19. Iya. Karena kenapa harapan saya nanti biar ada nanti memotong saya, mendoakan saya. Aku juga bisa yang Ustaz dapat Memotong saya. Ada yang pertanyaan dari perempuan silakan nggak apa-apa. Nah, ya alamat saya di apa? Di Kolang jauh. Nomor apa di sini? Ada HP. Ya itu lah WA-nya. Nanya nggak yang ganjal-ganjal? Iya, ada apa? Kalau misalnya perempuan meninggal dalam keadaan kehamilan, Hah? kalau meninggal dia kan pasti lagi 1 bulan. Iya. Itulah perlunya tadi selesai dimandikan tayamum.
Jadi ada beberapa hal kuburan itu bisa dibongkar. Salah satunya ketika ada musibah, contoh perampokan dan sebagainya, rupanya ditanam dari situ. Baru kita harus ditanam. Tidak mengharap tidak belum dimandikan, wajib kita bongkar, matikan, sholatkan. Ya, kalau dia berhadas besar itu yang akan saya bilang. Yang pertama, rupanya maaf, ya namanya mereka hubungan belum sempat berhadas besar, masih berhadas besar, sama itu. Berarti wajib baginya tayamum. Untuk apa tayamum? Menyempurnakan. Makanya sholat kita kalau misalnya sakit, ketika kita ambil air, tidak boleh. Contoh sakit kita, gemetaran, boleh kita tayamum. Kalau darurat, masalah tayamum itu cuma dia satu sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu nggak batal-batal sampai sehajat pun kita sholat tidak masalah. Contoh sholat subuh, tidak batal, subuh terus tidak berwudhu kita, tapi nggak batal dulu sampai asar, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia tayamum cukup sakit, karena sudah tayamum. Jadi arti tayamum menyempurnakan yang tidak ada pada di contoh di dalam baik, bermandi dan sebagainya kurang sempurna, maka disempurnakan oleh tayamum. Sama itu ketika bait itu nggak bisa dimatikan, kenapa? Dapat disimbolkan, udah bau, sebut tayamum. Lah Bapak, tapi ini ketika kita taruh nanti kelupas, taruh aja kan di sini, ini aja, balikkan aja. Karena kenapa? Pernah pengalaman disimbolkan, aku begitu kadang-kadang. Tahu itu, giliran sulit dipanggil, giliran enak-enak dipanggil. Jadi dalam telepon, rupanya dapat laut. Udah dapat laut, rupanya baru di sini kita udah bau. Saya bilang jeruk saya bilang saya potong putar, baru saya taruh di sini. Karena kenapa? Biar bau jeruk. Pada saat itu belum ada begini-begini. Kalau dibikin begini kayak masker, dibilang orang kita yang lain-lain. Kalau sekarang kan jadi masalah. Putar dari begitu, baru putar ini kain, cukup kain. Karena kenapa? Sudah meleleh. Ada lagi anak-anak nah di kalangan di hari raya di Lebaran meninggal. Rupanya di kalangan dia bermain kan, kalangan kan tenang kainnya. Rupanya di bawah arus ke dalam. Dapatlah mayatnya di PLTU. Betul namanya itu? Yang sono kan jauh itu ya. Jauh sama sana. Wah, dapat di situ apa mayatnya. Dipanggillah saya jam 6. Hujan lagi. Rupanya pas saya memandikannya, saya kira orang dewasa. Rupanya masih anak-anak. Tapi padahal belum besar. Pas mandikan, memang baru masih keras. Pas mandikan, rupanya lihat hidung tidak ada lagi, berlubang. Baru saya rasakan dari situ saya tak sombong lagi. Dulu saya sombong sekali. Pas keluar dari situ, lihat, wah, rupanya perhatikan pikirkan kalau hilang hidung ini, putih kita pasti jelek kelihatan. Contoh, nanti ke rumah, ambil lakban, kau minum. Iya, jangan kau suruh macam-macam, aku cantik dan sebagainya. Kalau sudah hilang hidung, jelek kelihatan. Baru situ, oh, rupanya jelek aku selama ini. Itu sombong saya. Tapi walaupun begitu, kalah bagi dari saya. Begitu. Oke, ada yang pertanyaan? Kebetulan kan Ustaz, kami semua anak kaya cewek semua Ustaz. Jadi nanti misalnya ketika yang meninggal, misalnya Ustaz. Ya. Jadi gimana apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Boleh Anda menggunting kain kafannya untuk ayah, bantuin si Bilal tersebut, bikin doanya. Iya. Doakan dia biar Bilalnya kaget. Ada udah nanti kaget dia kan orang nggak ada bacaannya. Kata oh pahamnya. Yang kedua yang Anda wajib ketika nanti memandikan di depannya aja di kepala, kaki boleh, kaki sebagainya. Jangan dari ini. Yang kedua menyerahkannya kepada Allah bagaimana Anda menjadi imam. Anda di rumah jadi imam. Sebelum dibawa ke masjid, bilang sama ibu yang lain,
ibu-ibu yang di sini coba dulu berwudu, kita sholatkan. Anda jadi imam, di situ Anda jadi imam. Buktikan bahwa Anda ada anak yang soleh. Perempuan. Apakah boleh? Boleh. 3 kali masyarakat boleh. Iya. Habis di rumah dibawa ke masjid boleh, silakan. Di rumah anak jalan. Allahu Akbar. Anda perempuan. Berarti kalau laki-laki dari kepala kamu. Dari kepala si bapak. Contoh si Mai. Sudah pindah. Sana. Sini. Di sini kepalanya, sini dah. Kalau perempuan di dada. Anda jadi imam. Udah 4 takbir kamu doakan dengan bahasa Indonesia silakan. Tapi imam dengan bahasa Arab. Allah suka ada bahasa Arab. Ya, karena kenapa? Bahasa surga adalah bahasa Arab. Allah suka Al-Quran berbahasa Arab. Ya, habis itu campur dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, ya Allah, cintai kasih ayatmu. Apa indah ketika kita mengucapkan diampunkan. Kita tahu bagaimana kondisi saya. Saya rasa air mata kan menangis. Akan turun air mata dari mata. Turun air mata dari air mata dari mata apa namanya? Turun. Udah menetes. Allahumma ighfir lahu ya Allah. Datang malaikat. Ya Allah, Tuhan yang soleh dan soleha meneteskan air mata untuk berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah kabulkan, kata malaikat. Masih mengaminkan. Akhirnya Allah kabulkan dengan apa? Tangisan surah An. Silakan yang perempuan, silakan walaupun ibu yang meninggal atau saudara, silakan sholatkan di rumah sebelum dibawa ke depan. Ya, ke masjid. Habis itu di masjid mungkin ustaz atau laki-laki dan imam. Tapi di rumah usahakan Anda jadi imam. Kita akan jawab. Jadi itu Ustaz, kalau di apa juga ya? Kalau dimandikan juga ya Ustaz? Silakan. Iya, sudah meninggal. Tidak bisa. Kalau makanya kalau ada saudara kita, teman kita di Jakarta, rupanya ada berita, halo teman kita yang sudah meninggal lah. Udah meninggal, udah dimandikan dia, udah surat gaib hilang. Ya, rupanya ada sebuah haji yang pernah dulu CITA. Yang pertama ya, yang dulu dari cinta dari dalam hati. Ini contoh ini. Rupanya enggak bersatu. Jodoh di tangan Tuhan. Rupanya kekasih kita di Jakarta sana. Udah gitu, pulanglah temannya. Teman kita juga. Apa kata teman kita? Berkita di Pinang Suri ini. Kenapa? Dan ini kan kapan 5 tahun yang lewat? Silakan. Walaupun sudah 3 tahun, 5 tahun, kita nggak tahu berita, rupanya beritanya sudah meninggal. Silakan sholat gaibkan. Mungkin itulah untuknya sebagai balasan cintanya dulu yang pernah kau cintai dia. Kau sayang. Gini sampai sore nanti dah. Ada lagi. Ustaz, kalau misalnya yang meninggal itu ada seorang wanita yang apa? Yang gunting itu Ustaz. Kalau sekarang iya. Kalau yang gunting sekarang dilihat oleh dokter apakah masih anak tersebut di dalam masih dapat tanda. Biasa kalau belum setengah jam atau 1 jam lah minimal anak itu bisa diambil, bisa hidup. Itulah keadaan sekarang ada namanya operasi, ya, sesar, ya. Jadi ada rupanya hamil, lihat hamilnya, udah besar, rupanya meninggal ibunya. Itu segera pergi ke rumah sakit, kasih tahu ke rumah sakit. Walaupun meninggal ibunya ini bisa diselamatkan syarat tersebut. Tapi kalau tak bisa diselamatkan, udah meninggal, tetap yang rasakan yang di luar. Jangan nanti paksakan keluar, nggak bisa. Ya, tetap berarti cuma dia pada upaya untuk dia. Tidak bisa kadang-kadang di dalam. Sama halnya hukumnya tadi berarti yang ada dimasukkan dalam tubuh kita. Makanya jangan sekali-kali taruh barang di atas atau dalam tubuh kita seperti apa tadi yang saya bilang,
susu tangan. Ya, percaya kepada Allah. Saya pun percaya kepada Allah. Itu aja. Kalau Ustaz misalnya kalau aneh bisa nggak jadi keluar kan dia kan ketika disolatkan bacaannya gimana, apa masih Allah mau berlahan? Tetap kalau perempuan tetap kalau berhak. Iya. Satu itulah hebatnya diingatkan oleh saudara kita dari apa tadi? Si Babangun. Rupanya ada main hari itu 3. Orang yang tidak berilmu nggak tahu ini. Orang yang tidak berilmu cuma sesekali dia apa? Oh, taruh di depan, sholatkan, taruh lagi, ambil lagi. Enggak. Bagaimana caranya? Kalau dia contoh perempuan 2, 1 laki-laki, tetap ditaruh 3-3-nya depan uang. 1, 2, 3. Jangan 1, 2, 3. Enggak. Ya, jangan panjang. Contoh ini 1, 2, 3. Di sini imam. Kalau dia perempuan, tetap doanya laki-laki. Niatnya laki-laki. Itulah kelebihan daripada laki-laki. Maka jangan suruh perempuan cantik. Iya. Ini harga dirinya. Bagaimana? Tetap 5 main itu, 4 perempuan, 1 laki-laki, tetap laki-laki. Itulah harga diri daripada laki-laki. Di fikih pun tertulis juganya najis mukhaffafah atau mukhaffafah yang ringan. Ya, ketika seorang perempuan melahirkan laki-laki, dia tidak makan selama 2 tahun, cuma ASI air susu ibunya. Pipisnya itu adalah najis mukhaffafah yang ringan. Apa mukhaffafah? Ketika saya mau sholat, rupanya kena kain saya. Mau sholat, cukup begini, ambil air, percikkan, bawa sholat, nggak jadi masalah. Tapi perempuan ketika pas lahir sama pipisnya dengan yang dewasa, bedanya harga diri laki-laki itu. Jangan macam-macam, makanya di sini ya laki-laki. Oke. Niatnya kan Ustaz, tapi kalau doanya Wa akrim nusulahu wa wasi' madakhulahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Kalau sudah misalkan dia nggak asal dan sebagainya boleh belum akuin lagi mereka juga dia. Ya. Tahu kalau mendapat lagi, oke sampai di sini dulu ya. Kan dia nggak ada kesalahan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Jadi kita keluar, kalau mereka keluar dan terkait ini silahkan. Oke sampai di sini dulu ya. Ada kesalahan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Ya jadi kita keluar, kalau mereka keluar dan terkait ini silahkan.